Mengatasi laju peningkatan kasus COVID-19 khususnya di Jawa Bali, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai 11 hingga 25 Januari mendatang. Meski demikian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini bukanlah karantina wilayah atau lockdown, melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat. Pembatasan yang dilakukan adalah kerjanya work from home, kemudian 75%, kemudian kalau kementerian sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB, kemudian mal dibatasi sampai jam 7, dine-in tetap dibolehkan sebesar 25%, jadi artinya restoran tetap bisa dine-in 25%, dan sisanya tentu take away ataupun order. Kemudian sektor tempat ibadah 50%, fasilitas umum dihentikan, kegiatan sosial dihentikan, kemudian transportasi ada regulasi yang dibatasi, yang diatur oleh daerah masing-masing. Nah, kemudian daerahnya itu sudah ditentukan, yaitu berbasis kepada kota dan kabupaten, bukan keseluruhan provinsi Jawa ataupun Bali. Jadi khusus di DKI adalah seluruhnya, Jawa Barat yang dekat dengan DKI yaitu Bogor, Bekasi, kemudian juga Depok dan Bandung, Cimahi, kemudian Banten adalah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jawa Tengah adalah Semarang dan sekitarnya, kemudian Banyumas dan Surakarta, kemudian Yogyakarta adalah di Kota Jogja, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kulon Progo. Jawa Timur, wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sekali lagi kita bukan melakukan lockdown. Kita hanya pembatasan, bukan pelarangan. Sementara Presiden Joko Widodo kembali menyinggung perihal karantina wilayah di sejumlah negara saat ini. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia cukup beruntung karena karantina wilayah tidak dilakukan. Meski aktivitas dibatasi, tetapi kegiatan usaha masih berjalan. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pedagang dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dan kita ini kalau saya lihat masih, alhamdulillah masih beruntung, tidak sampai lockdown. Kalau negara lain kayak di Eropa lockdown nggak sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Bahkan 3 hari yang lalu di London, Inggris, lockdown lagi. 3 hari yang lalu di Bangkok lockdown, di Tokyo juga statusnya darurat. Kita di sini aktivitas masih, meskipun terbatas, masih bisa beraktivitas, berusaha. Meskipun dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat, Bapak Ibu juga masih bisa berusaha, tetapi memang ini bukan kondisi normal. Saya tahu karena saya bertemu seperti ini tidak hanya sekali, 2 kali, 10 kali, lebih puluhan kali. Dalam program Sapa Indonesia Malam 8 Januari, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Ede Surya Darmawan mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan optimal jika masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Pilihan PPKM ini sebenarnya kalau mau diperketat itu kan bahasa lain dari karantina wilayah seharusnya kan gitu ya. Tapi masyarakat kebutuhannya terpenuhi, itu yang barangkali yang prinsip ya. Jangan kemudian ada kekhawatiran kalau gitu kita tidak memungkinkan untuk bisa aktivitas dan tidak bisa makan. Ini yang barangkali kekhawatiran di masyarakat. Nah, kembali di sini adalah edukasi masyarakat untuk menerapkan hidup sehat, tidak menularkan dan tidak tertular dengan 3M atau dan plus MM yang lainnya itu harus terus dilakukan. Gitu. Karena pembatasan ini prinsipnya kembali memutus rantai penularan. Dan itu harus makin ke bawah gitu ya, harus makin ke bawah, harus makin ke masyarakat. Jadi bukan hingar-bingar di tingkat pusat, provinsi itu sudah turun sekarang mestinya di level desa dan RT RW. Mestinya sudah 1 tahun lah kita belajar. Ya. Langkah pencegahan penularan COVID-19 perlu segera dilakukan, sebab jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah. Pada Jumat kemarin, jumlah pasien positif COVID-19 bahkan mencatat rekor baru yang mencapai 10.617 orang. Sehingga total kasus positif COVID-19 menjadi 808.340.
Sementara yang sembuh totalnya sebanyak 66.883 orang. Sedang yang meninggal 23.753 orang. Tim Liputan, Kompas TV.